Oke, para teman-teman channel Barokatus Sholihin. Sekarang kita berada di ruang penerimaan tamu. Alhamdulillah kita bersama dengan juru pelihara ataupun juru kunci bernama Abah Samim. Ya, Abah Samim. Nah, sekarang beliau ada di samping saya. Kita akan menanyakan tentang bagaimana kehidupan daripada makam keramat Syekh Jagakarsa. Ya, jadi kita berada di posisi di daerah Jagakarsa. Jadi Jagakarsa itu ternyata nama Jagakarsa juga nggak beda jauh nih sama daerah Jagakarsa. Mungkin ada kaitannya kan, ya Jagakarsa dengan daerah Jagakarsa. Jadi teman-teman yang berada di Jagakarsa yang belum tahu, ya, jadi patokannya itu ada di Jagakarsa School. Nah, itu patokannya tuh. Jadi bisa masuk saja makam Syekh Jagakarsa. Insya Allah penduduk sini tahu ya, makamnya. Oke, apa? Kita ingin menanyakan tentang asal muasalnya Syekh Jagakarsa di makam ini. Ya, untuk makam pangeran, sebetulnya beliau ini pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo, nama aslinya itu. Pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo Notonegoro dia. Oh, berarti pangeran Jagakarsa ya? Iya. Bukan Jagaraksa, bukan. Nah, dia bergelar Syekh Jagakarsa. Nah, dia dapat gelar itu, yang ngasih gelar adalah Sunan Kudus Raden Ja'far Shodiq. Oh, jadi teman-teman, sebenarnya nama aslinya Pangeran Jagakarsa, yang dipakai buat nama kampung ini. Yang dipakai buat nama kampung ini, teman-teman. Ya. Jadi yang bergelar Syekh Jagakarsa itu, yang memberikan gelar adalah Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Ya, insya Allah pada hari-hari berikutnya kita bisa berziarah ke Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Nah, itu tahun berapa itu, Pak, hidupnya dan Jagakarsa itu? Beliau berdasarkan manaqib atau riwayat itu beliau dikirim ke wilayah Sunda Kelapa ya. Ini namanya Sunda Kelapa. Itu tahun 1505. Di mana beliau dikirim kemari, memang ini masih kawasan hutan jati. Hutan jati ini, sampai Pondok Gede pun hutan jati. Ke Depok, Citayam, Cirebon hutan jati. Bahkan sampai ke pantai utara itu juga sampai namanya Kota Tua itu, ya hutan jati. Berarti Jakarta ini semuanya hutan jati ya? Hutan jati. Itu memang Sunda Kelapa memang udah ada. Ketika beliau dikirim kemari itu sudah ada pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi dalam rangka apa dikirim? Apa berdakwah? Apa kegiatan yang lain? Beliau ini kan dikirim atas wasilah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tugasnya dua, misi yang diemban ketika itu dua. Yang pertama adalah itu di masa zaman Portugis. Satu, tugas pertamanya adalah mengusir Portugis. Nah, yang kedua, tugas pokoknya adalah mengislamkan utara Jawa. Utara, yang diminta utara dulu, karena kan kenapa utara? Karena utara itu kan jalur strategis itu, jalur pelabuhan, ya kan, dari Banten, Sunda Kelapa, Cirebon kan temung jalur pelabuhan itu kan jalur strategis. Nah, dimana ketika beliau dikirim kemari, ya memang penduduknya ketika itu yang terbesar adalah beragama Hindu, Buddha, sisanya aliran kepercayaan atau kejawen. Makanya tugas pertama beliau ini adalah untuk membentengi
tanah Jawa dari serangan Portugis. Ya kan memang ini kan memang kita di zaman itu dengan runtuhnya Samudra Pasai ketika itu. Samudra Pasai itu kan runtuhnya itu kan sekitar 1502-03 di sekitar itu. Nah, di mana pada waktu itu kan para alim ulama, para wali songo sebagian besar berdomisili itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya kan. Seperti yang kita ketahui itu kan daerah Pati, Kudus, Demak, Lamongan, Tuban, Gresik. Nah, yang paling ujung itu kan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu pun udah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, ya, Cirebon kan. Dikala itu dengan hancurnya Samudra Pasai, maka bisa dipastikan ini bangsa Portugis akan melenggang masuk ke tanah Jawa karena sama sekali nggak ada benteng pertahanan. Maka ketika itu diambillah tindakan preventif oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Apa tindakan preventif tadi? Pertama, dia bangun itu benteng pertahanan untuk Keraton Cirebon, yang kita kenal sekarang Keraton Cirebon. Yang kedua, dia bangun Keraton Banten, Sultan Hasanuddin. Nah, ini Sunda Kelapa kosong. Padahal ini kan pelabuhan strategis. Maka pada waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati minta ke Raja Demak, Raden Matah nih, tolong dikirim pasukan khusus untuk ditempatkan di Sunda Kelapa, karena Sunda Kelapa sama sekali nggak ada benteng pertahanan. Dikirimlah beliau dengan filosofi yang dipakai itu memang dalam strategi perang itu dipakai sedulur papat lima pancer. Nah, dipakailah, makanya itu kan Banten pakai dulu filosofi itu, Cirebon pakai. Setelah dibangun 3 pos ini, memang betul Portugis kan nggak sempat bercokol, ya, nggak sempat berkuasa, karena memang itu kalau bangsa-bangsa Eropa di zaman itu memang selain tipe kolonial, tipe penjajah, dia juga menyebarkan agama Kristen, Katolik, Ortodoks itu. Nah, misi pertama berhasil. Portugis nggak sempat bercokol dan tanah Jawa, paling hanya sepintas lalu. Ya, bukti-buktinya memang banyak peninggalan benteng-benteng Portugis memang ada, kita akuin itu di Nusantara ini masih ada jejak-jejaknya. Tapi dia nggak istilahnya nggak sampai menjajah sekian puluh tahun nggak. Itu artinya misi ini cukup berhasil. Nah, misi yang kedua ini kan mengislamkan utara Jawa, ini kan butuh proses yang lama, yang panjang. Sedangkan beliau waktu dikirim kemarin ini memang ini hutan belantara, hutan jati. Otomatis kita butuh tempat tinggal kan, butuh perkampungan. Maka dibabat alaslah ini hutan jati. Ya, berawal memang beliau bikinnya kampung, nggak luas. Itu ke timur itu batasnya itu Kali Ciliwung. Ke barat itu batasnya itu cuma jalan itu tuh yang kita kenal tuh apa namanya, Jalan Maruyung itu, Kubah Mas, Masjid Kubah Mas, ya. Ke selatan itu, nah itu Tanah Baru itu, replika Gongsi Bolong. Sampai situ ke utara batasnya Pasar Minggu. Jadilah kampung Jagakarsa. Selesai itu 1526 nih, babat alas. Nah, selanjutnya makanya ini ada cerita otentik, ini riwayat otentik termasuk riwayat kampung. Contoh, nah ini kayu gelondongan tadi nih, babat alas kayu jati ini, kayu gelondongannya dikirim kemana? Dikirim ke itu ada kampung Pangkalan Jati itu, Kukut. Nah makanya itu namanya jadi Pangkalan Jati. Dulu di kayu gelondongan ini setelah hasil babat alas dibawa ke situ, ya diolah di situ jadi tiang soko guru, jadi papan, jadi apa namanya kusen, jadi bahkan zaman itu kan belum ada genteng, namanya sirap itu, dulu pakai sirap itu. Nah sirap itu bukan sirap yang panjang begini, nah sirapnya yang lebar yang model genteng. Nah itu yang ada itu di Sunan Bonang sama Raden Asmoro Kondi itu. Nah itu sirapnya kayak gitu. Jadi hasil babat alas ini dibawa ke Pangkalan Jati. Itu sampai sekarang kan kampung Pangkalan Jati itu ada. Itu.
Nah, di bawah situ. Setelah jadi ini properti bangunan ini ya kayu, ya balok, yang Soko Guru, dibangunlah ini Pendopo Agung. Pendopo Agung. Kemudian yang selanjutnya ada dibikin itu satu blok bangunan itu khusus untuk apa namanya para tamu. Di sebelah selatan dibangun satu komplek itu namanya Padepokan. Dulu mah Padepokan. Sekarang itu namanya Pondok Pesantren. Itu. Di sebelah timur dibangun itu satu bangunan lengkap di situ, itu khusus untuk para abdi dalam, para sesepuh, para juriahnya. Ini ada komplek gitu, jadinya komplek bangunan ini. Makanya disebut itu tuh komplek itu namanya Giri Kedaton. Iya. Ya berbentuk kerajaan ya, memang kerajaan itu mau Giri Kedaton namanya. Memang bangunannya makanya disebut Giri Kedaton kan, dia bangunannya nggak permanen karena semua konstruksinya itu dari kayu jati. Akhirnya 1526 selesai ini kampung, jadilah ya lengkap gitu. Jadi ada pemukiman penduduknya, ada fasilitas ibadah, ada pondok pesantren, ada kompleks pemukiman, para tumenggung, para abdi dalam, itu lengkap jadi dibangun. Berarti dikasih namanya, nama daerah Jagakarsa itu pas waktu kapan itu, Pak? Itu jadi ini kita flashback lagi ke belakang lagi ya, karena ini yang sedulur Papat Lima Pancer ini belum kita buka nih. Nah, sedulur Papat Lima Pancer ketika itu dipakai adalah karena memang dia ini satu panglima dengan 4 kepala staf. Nah, jadi bukan beliau sendiri, memang ini pasukan lengkap. Nah, ini posisinya Jagakarsa ini di tengah ya. Kemudian mohon maaf nih, jadi ini di tengah Pangeran Jagakarsa Surawinangun. Nah, ini jadi Saiba wilayah Kampung Jagakarsa. Yang pertama kepala stafnya ini di Kampung Setu Ciganjur, itu ada makam Saibu wilayah namanya Syekh Wia Datu Kuningan Paku Negara. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu kepala stafnya yang membidangi atau yang memasok logistik senjata perang. Sehona Wijaya, Syekh Wia Datu Kuningan Paku Negara, yang sekarang jadi Saibul wilayah Kampung Setu aslinya. Pemekaran wilayah ada Ciganjur. Ya, ntar Ciganjur itu kita buka lagi tuh riwayatnya. Ada ceritanya itu, kenapa Kampung Ciganjur. Berarti banyak Abah ini mengetahui berbagai macam riwayat-riwayat yang ada di daerah Jakarta. Di Jagakarsa sebetulnya. Di Jagakarsa. Jagakarsa ini itu karena ini kan wilayahnya kadipatenan sebetulnya. Kira-kira ada sangkut pautnya nggak, Pak? Pangeran Jagakarsa ini dengan Pangeran Jayakarta? Ada, tentunya ada. Semua wali ketika itu semua ada sangkut pautnya. Cuman kan kalau Pangeran Jayakarta itu kan dikirimnya itu kan di zaman VOC. Setahu saya itu termasuk itu saya area apa yang di Pejaten Pilih itu ya Allah, itu juga zaman VOC. Itu mah setelah hancurnya ini nih. Ya, ntar kita buka lagi, kita lanjutin itu ntar. Ada nanti ke situ nanti. Kita buka bab ini dulu sedulur Papat Lima Pancernya. Satu Syekh Wia Datu Kuningan. Nah, ini Saibul wilayah Kampung Setu aslinya. Pemekaran wilayah ada Ciganjur, ada Pangkalan Jati, ada Jati Baru, ada Gandul, ada Cinere. Tuh, rentetannya nanti ke situ tuh. Yang kedua, nah ini tadi kan Syekh Wia Datu Kuningan ini sebagai pemasok kebutuhan logistik untuk perang, termasuk biaya perang beliau. Kemudian yang kedua, ini Sehona Wijaya Sakti. Nah, ini makam itu di Ragunan tuh, kebun binatang. Di dalam Ragunan? Dalam Ragunan, betul. Jadi kita masuknya pintu barat tuh. Berarti ada makam di ada Sehona aja, Sehon. Nah, Wijaya Sakti. Gitu. Saibul wilayah aslinya Kampung Kandang. Pemekaran wilayah ada Ragunan.
ya ada Pisangan, ya ada Mampang. Aslinya Kampung Kandang. Kenapa disebut Kampung Kandang? Nah, karena beliau ini memang penyerang darat. Saihona Wijaya Sakti, penyerang dia, infanteri, gitu. Makanya itu disebut namanya Kampung Kandang karena di situ ribuan kuda perang beliau itu ditambatkan di situ. Tuh yang sekarang jadi Kapling Polri itu. Kalau kita ke Ragunan ada Kapling Polri. Itu dari situ sampai mentok Kali Kerukut. Nah itu dulu kandang, maksudnya kandang kuda beliau itu. Makanya disebut Kampung Kandang. Nah, Kampung Kandang, maksudnya itu kandang kuda. Beliau memang itu cukup nyaman karena selain tempatnya itu datar, kalau kata orang Betawi itu bulakan. Dan mengalir dua sungai yang cukup besar, Kali Baru di tengah-tengah Ragunan sama Kali Kerukut. Cukup nyaman memang buat pemeliharaan kuda. Nah, jadi beliau itu penyerang darat, Saihona Wijaya Sakti. Itu makanya namanya juga dari awal-awal itu nama wali itu ya nama saya dia betul. Cuman kan buntutnya kan bahasa keraton itu. Saya Huya Datuk Kuningan Paku Negara. Nah, ini nih Saihona Wijaya Sakti. Wijaya Sakti bahasa keraton. Nah, belum dipakai tuh saya Abdurrahman belum. Itu masih memang itu juga yang ngasih gelar memang Kanjeng Sunan Kudus. Semua ini dikasih gelar sama Kanjeng Sunan Kudus. Karena memang Sunan Kudus itu kan memang ahli strategi, ahli kamuflase. Tetap dia dikasih nama gelar saya, cuman itu nama aslinya tetap itu pakai bahasa Jawa kuno itu, bahasa Primbon, bahasa Kraton, Wijaya Sakti, Jagakarsa, Jagaraksa, kan itu. Nah, itu kan bahasa Kraton. Ya. Tuh. Nama-nama aslinya sih sebenarnya kayak nama-nama dari Arab ya, saya. Iya, cuma mungkin Abdurrahman. Nah, kemarinnya. Setelah putranya nih, begitu putranya, beliau punya putra pertama Raden Mas Muhammad Kahfi. Baru tuh nama saya dipakai. Karena memang ini istilah kata penduduk ini udah sebagian besar udah pada taslim. Gitu. Pada banyak mengenal Islam. Udah istilah Islamnya udah ya belum kapas semua sih belum kapah belum sebagian. Ya itu Saihona Wijaya Sakti. Nah satu lagi Syekh Jakaria bergelar Wali Agung Sahibal Wilayah Klenteng Agung. Aslinya Klenteng. Bukan Lenteng. Klenteng Agung. Klenteng Agung. Memang pada waktu beliau dikirim itu di tepi sungai Kali Ciliwung ada kelenteng. Kan ini memang penduduknya beragama Hindu, Buddha ketika itu. Itu kan Kelenteng Agung kalau kita makanya modelnya Islamic Center kan begitu. Iya. Cuman itu kenapa jadi timbul Lenteng Agung? Ya kan kalau bahasanya kalau orang Betawi memang begitu kan dipotong letter. Mau kemana ente? Mau ke Kelenteng Agung kan ribet banget nyebutnya. Mau kemana ente? Mau ke Lenteng Agung. Nah sama halnya dengan ini zaman sekarang. Mau kemana ente? Mau kondangan. Aslinya kan ke undangan. Kan begitu. Jadi potong letter jadi kondangan. Nah itu akibat dari proses potong letter tadi. Termasuk kampung Matraman, aslinya kan Mataraman. Memang itu base camp tentara Mataram dulu. Beliau kan Mataram. Itu Mataraman aslinya kampungnya. Nah riwayatnya masih menyangkut ini Syekh Jakaria. Siapa Syekh Jakaria? Syekh Jakaria itu penyerang, cuma dia melalui air. Kalau kita kan sekarang angkatan laut, memang dia makamnya di tepian sungai Ciliwung. Dulu itu perahu kapal Demak itu kapal perang itu masuk Kali Ciliwung, masuk. Jangan lihat sekarang udah kecil, dangkal lagi. Nah kalau ente mau lihat yang aslinya sungai Ciliwung tuh, gardu tuh, jalan gardu lurus saja. Mentok tuh Kali Ciliwung. Ente lihat lebarnya itu berapa meter? 200 meter ada tuh lebarnya. Dalamnya 80 meter ada.
yang masih asli. Itu Syekh Zakaria dulu bawa pasukan itu pakai kapal itu, kapal perang itu masuk Ciliwung. Nah, ntar di sono tuh di Kampung Melayu itu dekat Pasar Pongpek itu kan Kali Ciliwung belok begitu tuh. Nah itu perbekalan tuh dinaikin di situ tuh. Tentaranya itu pada naik di situ tuh. Makanya itu ada kampung namanya Matraman. Dulu memang biasanya tentara Mataram. Kampung Mataraman. Gitu. Ya. Tuh. Nah itu saja Zakaria. Nah satu lagi. Ya ini perempuan. Nyiros Kembang Pandanwangi. Sahibul wilayah Kampung Setu. Setu Babakan. Kalau saya Wiyada Tukonanya kan Kampung Setu juga, Setu Ciganjur memang. Nah ini Setu Babakan. Apa fungsi tugas beliau? Beliau yang memasok kebutuhan logistik juga, cuma cuma obat-obatan sama makanan. Nah, bagaimana proses pengirimannya? Lah beliau kan Setu Babakan, itu lurus saja. Nah makanya itu di Gardu itu jadi sejarah, bagian sejarah. Dulu Nyiros itu masuk bahan logistik itu di situ. Kan Mbak Zakaria tuh perahunya ke situ dulu tuh. Iya. Nah, ngambil perbekalan logistik gitu, sama obat-obatan di situ tuh. Di Gardu itu. Nah, nanti baru itu dibawa itu. Nanti di sono di Kampung Melayu itu, di Matraman itu. Nah, itu perbekalan itu naik di situ. Makanan, obat-obatan di situ. Jadi ada base campnya dulu, ada baraknya. Itu. Kan dulu mau pusat penyerangan kan dari Matraman soalnya kan masih hutan jati masih. Nah, ini di abad Portugis sebelum VOC. Ya. Nah, beliau dakwahnya itu pakai media gamelan wayang kulit. Wayang kulit sama Cirebon pakai gamelan wayang kulit, Banten juga dulu di awal-awal pakai gamelan wayang kulit. Itu. Kenapa pakai media hiburan? Karena itu kan kiatnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang dipakai. Sunan Kalijaga kan pakai media wayang kulit. Kalau wayang kulit kan cepat ngumpulin orang. Di zaman itu memang wayang itu di zaman Brawijaya, di zaman Majapahit, bahkan ketika Raden Patah Tasrim juga itu Brawijaya 5 Tasrim jadi Raden Patah, itu memang gamelan itu buat media dakwah. Karena itu cepat itu buat ngumpulin orang. Ya namanya hiburan zaman itu cuma satu-satunya wayang kulit kan. Kalau misalkan media sosial sekarang. Contoh sekarang aja ini kita hiburan kan udah banyak nih, ada dangdut, ada jazz, ada pop, ada rock, ya ada metal, ya kan. Ini anak-anak sini aja nih kalau ada hiburan dangdut aja nih, misal dangdutnya di Sasak Panjang nih, itu kan jauh banget ya. Nggak usah kelas soneta dah, ini kelas family saja. Itu anak-anak nyampe anak, apalagi ini ketika pagelaran wayang kulit itu ditayangkan, itu orang dari Bogor, orang dari Bekasi, orang dari Kampung Rambutan, orang dari Ciputat, itu nyampe. Emang dakwah bikin pendekatan ke masyarakat. Nah, makanya dia sistem dakwahnya itu cepat persuasif. Cepat tuh apa? Cepat ngumpulin orang. Yang kedua persuasif. Persuasif itu artinya ya cool lah, gitu, damai. Karena apa? Karena kan ini kan pertama dia dengerin dulu nih cerita pewayangan ini. Kan memang pewayangan itu kisahnya memang diubah, itu udah Sunan Kalijaga itu yang ubah udah. Jadi bermuatan itu Islamik, itu sejarah Islam itu. Nah, nanti selesai dia menyaksikan pagelaran wayang kulit itu, dia langsung menghampiri Sang Dalang, Ki Jaga Raksa. Saya mau masuk Islam, tolong bimbing saya. Itu kan persuasif kan, artinya dia datang dengan sendirinya tanpa diperangin. Nah, sekarang kalau hiburan zaman itu, istilahnya kalau yang datang istilahnya 10.000 orang, ya kemungkinan kan 5.000 orang pasif. Makanya itu cepat persuasif tanpa diperangi. Nah,
pengen tanya nih lah, kalau di sini dari daerah mana aja yang bisa ziarah ke jaga raksa? Kalau dari kalangan mah sebetulnya mah kalau untuk provinsi ya kan orang-orang dari Kalimantan, dari Sulawesi kan banyak yang berdomisili di Jakarta. Sebetulnya banyak orang dari mana aja saya kata ya cuma Papua doang macam itu. Ini kalau aneh apa namanya, kalau aneh catat saya ingatannya ini semua provinsi udah masuk semua, dari Aceh, Palembang, itu Ternate, NTB. Iya, cuman aneh belum pernah nemu ini jamaah dari Timor Leste itu sama Papua, belum pernah itu. Terus Abah di sini dari semenjak kapan? Saya ini ya di sini apa memang makanya saya kan ya sedikit banyaknya ini riwayat kita paham karena memang ini kan juru kunci ini memang semua keturunan. Ini dari zaman jid saya. Jadi dulu saya masih kecil juga sama abah saya udah dibawa kemarin nih, udah setiap acara seremonial, udah istilah kata nih mereka baca manakib, kita dengerin lama-lama kan nyantol juga, Ustaz. Karena tiap tahun itu setiap bulan Suro mereka berkumpul nih sepuh, dibukalah itu kitab. Ya kan kita masih anak-anak kan kita dibawa sama abah kita dengerin aja, lama-lama nempel itu. Jadi kita tahu. Oke, teman-teman yang penasaran bisa dibalik daripada makam Syekh Jaga Raksa ataupun Pangeran Jaga Raksa, bisa silaturahmi dengan Abah. Ya, Amin. Abah kami. Ya, kami. Beliau ini riwayatnya sangat mendalam. Alhamdulillah. Artinya beliau senang berbagi pengetahuan tentang riwayat-riwayat zaman dulu. Mudah-mudahan manfaat. Karena kita itu adalah merupakan sarana efektif untuk menghibur, memberikan pelajaran, memberikan Ibroh khususnya pelajaran, memberikan peringatan dan memberikan harapan. Kalau dalam Al-Quran itu lapatkan nabi qasasihim ibratun liulil albab. Telah terdapat pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Abah ini dalam ikatan silaturahmi terus panjang, bertahan dan menggali pengetahuan tentang daerah Jaga Raksa dan berkaitan dengan makam keramat Jaga Raksa. Oke teman-teman, jangan lupa dukung kami di channel Barokatus Sholihin dengan like, komen, dan subscribe. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berzikir, bertahmid, bertahlil di makam Syekh Jagaraksa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan perjalanan spiritual kami ke tempat makam para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus teman-teman di channel Barakatus Sholihin. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina Abil Abbas Al-Khadir Balya bin Malkan Jil Istiqamah wa sayyidina Al-Ghusul Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu bil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, gimana kabar para sahabat? Semoga para sahabat-sahabat kami, para saudara-saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mencurahkan keberkahan, keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat dimanapun kalian berada dijauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada hari ini kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa bersilaturahmi, berziarah ke salah satu ulama wali Allah yang berada di wilayah Lenteng Agung. Di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah, ulama, utusan dari Kerajaan Demak. Siapakah beliau? Beliau dikenalnya di wilayah Lenteng Agung dan sekitarnya dengan Mbah Jakaria atau Syekh Jakaria. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para leluhur dan para pahlawan yang dimana telah memperjuangkan agama Islam, telah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan wasilah perantara para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan, para leluhur terdahulu, kita bisa hidup tenang di zaman saat ini. Kita patut bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik para sahabat, sedikit riwayat tentang salah satu wali Allah yang berada di sahibul wilayah Lenteng Agung yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria utusan dari Kerajaan Demak. Beliau ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk membantu Pangeran Jagakarsa Surawinangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa untuk mengusir penjajah yang dimana telah menguasai wilayah Sunda, Kelapa dan sekitarnya. Selain dari Kerajaan Demak, banyak pula prajurit-prajurit dari Kerajaan Mataram, dari Kerajaan Banten, dari Kerajaan
Cirebon. Mereka bersatu untuk mengusir penjajah dari wilayah Sunda Kelapa atau yang telah menguasai Sunda Kelapa dan sekitarnya. Baik, para sahabat, Syekh Jakaria ada salah satu panglima perangnya dari Pangeran Jagakarsa atau Kumpi Jagakarsa. Beliau tugasnya adalah di wilayah Lenteng dan sekitarnya. Beliau berjuang bersama-sama saudara atau seperjalanan beliau yang ada di wilayah Ragunan yang lebih dikenal dengan Kumpi Jaya Ragunan. Ada di wilayah Ciganjur, Syekh Datuk Kuningan Pakunegara Ciganjur, Nyeros Kembang Padanwangi Setu Babakan. Dan pusatnya adalah Kumpi Jagakarsa atau Pangeran Jagakarsa Surawinangun. Beliau Syekh Jakaria tugasnya adalah menyerangnya melalui Kali Ciliwung. Karena beliau kelebihannya, salah satu kelebihan Allah titipkan pada Syekh Jakaria, beliau menguasai ilmu kelautan. Kalau zaman saat ini, Syekh Jakaria lebih dikenalnya Angkatan Laut. Kalau yang di Ragunan Kumpi Jaya pada saat ini, lebih dikenalnya itu Angkatan Daratnya. Makanya di wilayah Ragunan itu disebutnya Kampung Kandang karena banyak para kuda-kuda prajurit. Baik, para sahabat, kita lihat makamnya Syekh Jakaria, salah satu panglimanya Pangeran Jagakarsa Surawinangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa. Kita lihat, mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, yang telah kami sampaikan tadi bahwa di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Beliau adalah salah satu panglimanya, panglima perang atau yang membantu Pangeran Jagakarsa atau lebih dikenalnya Kumpi Jagakarsa atau Eyang Jagaraksa yang makamnya ada di wilayah Jagakarsa atau dekat sekolah Ia Perjasa. Baik para sahabat, inilah makam keramatnya Syekh Jakaria Sohibul wilayah Lenteng Agung. Ya alhamdulillah wa syukurillah, selain Syekh Jakaria yang ada di wilayah Lenteng Agung, ada juga leluhur terdahulu tidak jauh dari makam keramatnya Syekh Jakaria. Dia dekat Kali Ciliwung. Warga Lenteng Agung mengenalnya Datuk Lanang. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, marilah kita menghadirkan syuratul Fatihah wabil khusus untuk Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria, termasuk Mbah Datuk Lanang dan seluruhnya yang ada di wilayah Lenteng Agung, almarhum almarhumah yang dimakamkan dikuburkan di wilayah tanah Lenteng Agung. Semoga semuanya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka semuanya. Allah terima amal baik yang masalahnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan semoga hubil khusus Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria
Allah masukkan, Allah tempatkan ke surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa li jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwat lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat, dimanapun kalian berada, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam dari kami, salam salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik para sahabat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata kami, banyak kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, gimana kabarnya para sahabat? Semoga para sahabat-sahabat kami, para saudara-saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mencurahkan keberkahan, keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat dimanapun kalian berada dijauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada hari ini kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa bersilaturahmi, berziarah ke salah satu ulama wali Allah yang berada di wilayah Lenteng Agung. Di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah, ulama, utusan dari Kerajaan Demak. Siapakah beliau? Beliau dikenalnya di wilayah Lenteng Agung dan sekitarnya dengan Mbah Jakaria atau Syekh Jakaria. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para leluhur dan para pahlawan yang dimana telah memperjuangkan agama Islam, telah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan wasilah perantara para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan, para leluhur terdahulu, kita bisa hidup tenang di zaman saat ini. Kita patut bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik para sahabat, sedikit riwayat tentang salah satu wali Allah yang berada di sahibul wilayah Lenteng Agung yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria utusan dari Kerajaan Demak. Beliau ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk membantu Pangeran Jagakarsa Surawinangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa untuk mengusir penjajah yang dimana telah menguasai wilayah Sunda, Kelapa dan sekitarnya. Selain dari Kerajaan Demak, banyak pula prajurit-prajurit dari Kerajaan Mataram, dari Kerajaan Banten, dari Kerajaan Cirebon. Mereka bersatu untuk mengusir penjajah dari wilayah Sunda Kelapa atau yang telah menguasai Sunda Kelapa dan sekitarnya. Baik para sahabat, Syekh Jakaria
ada salah satu panglima perangnya dari Pangeran Jagakarsa atau Kumpi Jagakarsa. Beliau tugasnya adalah di wilayah Lenteng dan sekitarnya. Beliau berjuang bersama-sama saudara atau seperjalanan beliau yang ada di wilayah Ragunan yang lebih dikenal dengan Kumpi Jaya Ragunan. Ada di wilayah Ciganjur, Syekh Datuk Kuningan Pakunegara Ciganjur, Nyiros Kembang Padanwangi Setu Babakan. Dan pusatnya adalah Kumpi Jagakarsa atau Pangeran Jagakarsa Surawinangun. Beliau Syekh Jakaria tugasnya adalah menyerangnya melalui Kali Ciliwung. Karena beliau kelebihannya, salah satu kelebihan Allah titipkan pada Syekh Jakaria, beliau menguasai ilmu kelautan. Kalau zaman saat ini, Syekh Jakaria lebih dikenalnya Angkatan Laut. Kalau yang di Ragunan Kumpi Jaya pada saat ini lebih dikenalnya itu Angkatan Daratnya. Makanya di wilayah Ragunan itu disebutnya Kampung Kandang karena banyak para kuda-kuda prajurit. Baik para sahabat, kita lihat makamnya Syekh Jakaria, salah satu panglimanya Pangeran Jagakarsa Surawinangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa. Kita lihat, mari. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, yang telah kami sampaikan tadi bahwa di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Beliau adalah salah satu panglimanya, panglima perang atau yang membantu Pangeran Jagakarsa atau lebih dikenalnya Kumpi Jagakarsa atau Eyang Jagakarsa yang makamnya ada di wilayah Jagakarsa atau dekat sekolah Ia Perjasa. Baik para sahabat, inilah makam keramatnya Syekh Jakaria Sohibul wilayah Lenteng Agung. Ya alhamdulillah wa syukurillah, selain Syekh Jakaria yang ada di wilayah Lenteng Agung, ada juga leluhur terdahulu tidak jauh dari makam keramatnya Syekh Jakaria. Dia dekat Kali Ciliwung. Warga Lenteng Agung mengenalnya Datuk Lanang. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, marilah kita menghadirkan suratul Fatihah wabil khusus untuk Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria, termasuk Mbah Datuk Lanang dan seluruhnya yang ada di wilayah Lenteng Agung, almarhum almarhumah yang dimakamkan dikuburkan di wilayah tanah Lenteng Agung. Semoga semuanya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka semuanya. Allah terima amal baik yang masalahnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan semoga hubil khusus Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria, Allah masukkan, Allah tempatkan ke surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad
wa li jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwat lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat, dimanapun kalian berada, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam dari kami, salam salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik para sahabat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata kami, banyak kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf lahir batin.